Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom Smart People, bagaimana kabar Anda semua? Saya yakin bersama Yesus hidup kita pasti luar biasa. Kembali lagi dengan saya Dian Kumalsari. Sebentar lagi kita akan membahas bersama part 4 dari topik berseris Tokoh Iman di dalam Alkitab. Di video part 3 sebelumnya kita telah membahas kisah Yusuf dari pasal 37 sampai pasal 41. Dan di video part 4 kali ini kita akan membahas kelanjutannya sampai habis, yaitu pasal 42 sampai 50. Karena referensi Alkitab yang akan kita gunakan untuk membahas kisah Yusuf adalah di kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 50. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, tetapi juga ingin mengetahui cerita atau kisah Yusuf dari part 3, Anda bisa cari dan tonton videonya di channel ini. Seperti di video sebelumnya, saya juga sudah menyiapkan PPT agar lebih mudah bagi kita menyimak firman Tuhan. Tetapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala Smart People Church atas waktu yang diberikan. Juga sepanjang pembahasan berseri ini, saya dibantu oleh tim multimedia Jesus Way. Biarlah dari pelayanan kita melalui channel ini dapat semakin menambah kekuatan pengetahuan iman kita dan nama Yesus dipermuliakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Biar Roh Kudus memberikan hikmat agar kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh di hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti-Mu. Roh Kudus, sertai kami dengan hikmat-Mu dalam pembahasan firman-Mu dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Smart People, bagi Smart People yang sedang menonton video ini dan kondisinya memungkinkan untuk ada Alkitab di sekitar Anda bisa ambil Alkitab dan kita membahas kisah Yusuf bersama-sama juga dengan membuka Alkitab. Pasti lebih menyenangkan. Baiklah Smart People, kita mulai buka di pasal 42. Ya, di video sebelumnya kita membahas kisah Yusuf yang sampai Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun, lalu benarlah arti mimpi Yusuf benar-benar terjadi di Mesir, yaitu 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Saat 7 tahun masa kelaparan itu datang, ya, Mesir tidak mengalami kelaparan, tetapi Mesir atas pengelolaan Yusuf sebagai pemimpin di sana, Mesir justru berkelimpahan dengan roti. Dan ini dialah, dan bahkan dari bangsa-bangsa dari luar Mesir pun datang membeli bahan pangan di Mesir. Dan sekarang kita masuk ke pasal 42, cerita kelanjutannya. Kita persiapkan ya, jadi pasal ini menceritakan tentang perjalanan pertama kalinya anak-anak Yakub, saudaranya Yusuf. Kan Yusuf dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir ya. Nah, saudaranya Yusuf disuruh oleh Yakub untuk pergi ke Mesir membeli gandum karena kelaparan juga menghantam tanah wilayah Kanaan. Ya, mari kita baca sama-sama. Pasal 42, judulnya Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Karena Yakub sangat berkabung saat itu mendengar cerita karangan dari anaknya yang lain tentang kematiannya Yusuf ya.
Lalu Yusuf kan anaknya Yakub dari Rahel. Lalu Yakub dan Rahel memiliki anak lagi, namanya Benyamin. Dan Benyamin juga seperti Yusuf, Yakub sangat menyayangi Benyamin. Dan kali ini saudara-saudara Yusuf juga ikut menyayangi Benyamin karena merasa bersalah ya, mungkin ya dengan apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Sambung ayat 5. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seperti orang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Jadi Yusuf dari awal melihat saudara-saudaranya datang untuk membeli bahan makanan, Yusuf langsung dapat mengenali saudaranya. Tetapi saudaranya tidak mengenali Yusuf. Sampai mana tadi ayatnya ya? Nah, ayat 8. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti yang telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Fir'aun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu. Tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang, terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita mendengarkan permohonannya. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Jadi saya stop dulu. Jadi di ayat ini sampai ayat 19 ya. Yusuf itu sedang merancangkan perkara kepada saudara-saudaranya. Karena Yusuf kan mendengar dari saudaranya bahwa mereka ada satu lagi, si bungsu yang masih tinggal dengan ayahnya. Berarti Yusuf tahu, Yusuf punya adik gitu ya. Dan Yusuf akhirnya, "Sudahlah, kamu tinggal saja di sini 3 hari." Nah, setelah ditinggal 3 hari di Mesir,
Yusuf bilang, "Okelah kalian bisa pulang kembali. Tapi salah satu dari kalian harus stay, harus diam di Mesir sebagai jaminan ibaratnya. Kalian pulang kembali ke rumah kalian untuk sambil bawa gandum kalian supaya kamu tidak kelaparan yang di rumah, tapi kamu harus kembali lagi ke sini dengan membawa yang bungsu itu. Adik bungsumu itu ke sini sebagai bukti bahwa kamu bukan mata-mata." Begitu ya. Jadi Yusuf merancangkan perkara seperti itu kepada mereka. Lalu mereka melakukan seperti apa yang Yusuf katakan. Lalu saudaranya mulai berbicara dengan satu dengan yang lainnya. Waduh, kita nih sudah menanggung akibat dosa kita dari adik kita yang lalu. Ingat enggak waktu Yusuf itu memohon-mohon supaya kita ini tidak menjualnya, tapi kita tidak memperdulikannya. Ya, lanjut lagi. Ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi, jadi saat mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya, di ayat 23-nya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka. Karena saudara Yusuf menganggap Yusuf adalah orang Mesir ya, smart people ya. Kan saudaranya tidak mengenali Yusuf, Yusuf saja yang mengenali saudaranya. Sebentar, ayat 23 tadi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Setelah Yusuf mendengarkan perkataan mereka itu, Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata kepada mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, ya, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka, dijadikan jaminan Simeon ini. Jadi Simeon yang dipilih Yusuf untuk stay, tinggal ditahan di Mesir, selagi saudara lainnya kembali pulang ke rumah, lalu untuk tujuannya kembali lagi ke Mesir, serta membawa Benyamin itu ya, si bungsunya. Ayat 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Jadi ternyata di dalam gandum tidak hanya ada gandum, tetapi uang mereka pun dikembalikan oleh Yusuf. Ya, ditaruh juga. Jadi Yusuf tidak menerima uangnya mereka. Ayat 28, katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar ya, dan mereka berpandang-pandangan, serta takut gemetar, serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Jadi saudara-saudara Yusuf ketakutan luar biasa. Ayat 29, ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, sudah seorang tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Nah, lalu kita loncat saja dan menceritakan bahwa ayat 36 ya. Dan Yakub ayah mereka setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak-anaknya. Ayat 36. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Dan Simeon tidak ada lagi." Karena Simeon yang ditahan oleh Yusuf menjadi jaminan ya di Mesir. Ayat berapa tadi? 36. Dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh kau bunuh. Jika ia tidak kubawa padamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu.
Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, di sini di pasal 42, smart people, Yusuf mengenali saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengenali Yusuf. Saat mereka sujud di hadapan Yusuf, Yusuf langsung teringat akan mimpi-mimpinya yang terdahulu, yaitu tentang berkas-berkas gandum milik saudaranya, sujud semua di depan berkas gandum milik Yusuf. Ya, dan persis seperti apa yang dimimpikan oleh Yusuf dahulu. Yusuf sengaja menuduh mereka sebagai mata-mata, mencari segala cara apapun agar mereka dapat membawa kembali Benyamin ke Mesir di hadapan Yusuf. Kita masuk ke pasal 43. Di pasal 43 ini, ceritanya tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kita baca bersama ya ceritanya ya. Di pasal 43, judulnya Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ayat 1, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami pun mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jadi Yakub marah, jengkel sama anak-anaknya ya. Lalu jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Akulah yang, ayat 9. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Ayat 10. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karungmu itu haruslah kau bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Ya. Ayat 13. Bawalah juga adikmu itu. Jadi Yakub memperbolehkan Benyamin dibawa. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir, kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, jadi ceritanya saudara-saudaranya sudah sampai di Mesir dan bertemu dengan Yusuf.
Ayat 16, ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Ya, jadi orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Jadi Yusuf melihat bahwa, oh, jadi saudaranya membawa Benyamin adiknya ke Mesir. Lalu Yusuf memerintahkan orang-orang di istana untuk sembelih kambing, bikin makanan karena aku akan makan siang bersama mereka. Ayat 19. Ayat 18. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf ketakutan ya. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ayat 24, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Ya, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kau sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segera Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Jadi Yusuf sangat amat merasa rindu ya, smart people, dengan melihat saudaranya, khususnya adiknya yang bungsu, Benyamin. Dia tidak tahan, Yusuf sudah tidak tahan hatinya, sehingga dia harus pergi dari situ, mencari kamar, dia menangis diam-diam di sana. Ya, jadi Yusuf ini memiliki hati yang baik. Hati Yusuf itu lembut, penuh kasih. Lanjut ke ayat 31. Sesudah Yusuf menangis ya dari kamarnya, sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Dibasuh supaya tidak terlihat kalau dia habis nangis gitu ya. Ia menahan hatinya. Saya bisa bayangin yang Yusuf rasakan ya. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, begitu aturannya ya. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Tapi Yusuf luar biasa ya, smart people ya. Yusuf jadi pemimpin. Dan bangsa Mesir menghormati Yusuf. Lanjut ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Jadi saudara ini heran kok makan bareng gitu ya.
Ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Jadi Yusuf memang menyediakan hidangan khusus untuk Benyamin lebih banyak. Dikatakan 5 kali. 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Kita langsung masuk ke pasal 44. Di pasal 44 ini menceritakan tentang piala Yusuf yang hilang dan didapati kembali. Kita baca bersama ya. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung-karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka perbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitакannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu? Hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatannya lah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubah mereka, dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Kita stop sampai ke ayat ini. Ayat 17. Jadi Yusuf sedang merancangkan perkara untuk menjebak, ya, tujuannya supaya Benyamin tetap stay di Mesir, supaya Benyamin tetap berada di Mesir, sedangkan saudara lainnya bolehlah pergi dari Mesir, ya. Lalu lanjut di ayat 18, Yehuda membela Benyamin.
Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang dengan kamu, kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Jadi Yehuda menjelaskan dan seterusnya sampai ayat 34 Yehuda menjelaskan supaya kepada Yusuf bahwa perjuangan mereka membawa Benyamin supaya bisa sampai ke Mesir. Ya, itu memang sungguh-sungguh. Jadi tidak mungkin saudara-saudaranya mereka ini ingin melakukan yang buruk kepada Yusuf. Yehuda menjelaskan itu kepada Yusuf. Lalu masuk loncat ke ayat 34, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Karena kalau smart people ingat di pasal sebelumnya, Yehuda kan yang berkata kepada Yakub, Yehuda menjaminkan dirinya sendiri kalau sampai Benyamin tidak pulang. Jadi Yehuda menjamin bahwa Benyamin akan pulang. Jadi Yehuda menjamin kepada Yakub bahwa Benyamin akan kembali pulang kepada Yakub. Nah, jadi Yehuda sangat ketakutan dan menceritakan itu kepada Yusuf. Lalu masuk ke pasal 45, judulnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sesudah Yehuda menjelaskan semuanya kepada Yusuf, dikatakan ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Ya, Yusuf langsung tidak tahan, hatinya sudah tidak dapat ditahan lagi ya, smart people. Jadi dia berseru, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Jadi setelah mengusir orang-orang di sekitar sana, selain Yusuf dan saudaranya, lalu Yusuf menangis sekeras-kerasnya karena sudah tidak dapat dibendung lagi. Di ayat ini, di pasal 45 ini, ayat ini, kita bisa melihat bahwa Yusuf sudah mencapai titik batas, titik kesedihan hatinya ya, smart people ya, sampai dikatakan Yusuf menangis keras-keras, dan saking kerasnya tangisan Yusuf sehingga terdengar kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Lanjut ayat ketiga. Setelah menangis keras, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi dari 7 tahun masa kelaparan, ini masih baru dikatakan ini masih baru jalan 2 tahun ya smart people. Masih ada 5 tahun ke depan. Dan Yusuf tahu hal itu, yaitu bahwa dalam 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Itu titik terberat dalam masa kelaparan. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa. Katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri telah mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya, jadi berhenti sampai di ayat 15. Di ayat 15 ini sampai ayat 1 sampai 15, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Awalnya saudaranya sungguh sangat amat takut ya, smart people. Jadi bisa bayangkan ketakutan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Tetapi juga kita bisa membayangkan perasaan yang sedang dialami Yusuf saat itu. Sampai Yusuf sudah tidak bisa menahan hatinya lagi. Yusuf menangis sekeras-kerasnya dan menceritakan, memperkenalkan dirinya. Dan hebatnya di sini, kalau kita lihat di ayat 8, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Ya, jadi di sini ayat 7, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi smart people, Yusuf tahu dia sudah dipanggil oleh Allah. Ya, mungkin dulu saat remaja usia 17 dia dapat mimpi, dia tidak paham. Hanya tahu dan tetap mengingatnya. Karena mimpi kalau dari Allah, mimpi itu ada yang memang dari Allah dan ada yang bukan, ya. Jadi mimpi yang ini adalah mimpi secara spesifik. Yusuf tahu ini dari Allah, sehingga dia menceritakannya mimpinya kepada saudaranya dan ayahnya. Nah, tapi Yusuf tidak mengerti artinya. Dan saya yakin saat Yusuf waktu di Mesir, dia mengalami proses hidup, Yusuf tahu ini perjalanan mimpi nubuatan yang sudah Allah berikan. Makanya saat Yusuf berjumpa dengan saudaranya, saat Yusuf memperkenalkan diri kepada saudaranya, Yusuf menyatakan bahwa Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lanjut ya, di ayat
di ayat lanjutannya. Sampai mana tadi? Ayat 21. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Jadi untuk Benyamin, Yusuf kasih lebih ya. Ayat 23. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati juga dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Karena Yusuf berkata kepada saudaranya untuk menyampaikan berita kepada Yakub. Yusuf masih hidup, bahkan Yusuf adalah penguasa negeri Mesir, lalu mengundang bapaknya yaitu Yakub untuk datang menjumpai Yusuf di Mesir. Karena Yusuf yang akan memelihara Yakub dan keturunannya. Ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Ya, jadi Yusuf tahu ya mungkin mereka ada ribut atau apa, jadi Yusuf sudah kasih warning. Janganlah berbantah-bantah di jalan. Ayat 25. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Jadi Yakub ini sudah dingin hati, tawar hati ya, smart people kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya ini bagi Yakub benar-benar nggak bisa dipercaya. Jadi Yakub sudah kayak malas, sudah tawar hati. Lanjut ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya lah kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Jadi saat mendengarkan cerita, Yakub seperti ogah-ogahan. Kayak, sudahlah ya, apalah kata cerita. Tapi saat saudara-saudara anak-anaknya menunjukkan bawaan mereka yang dikirim oleh dari Yusuf, bahkan kereta yang untuk dipakai untuk Yakub menuju ke Mesir, dan saudaranya menyampaikan apa kata-kata Yusuf, disitulah kembali semangat Yakub tuh kembali bangkit ya. Lalu ayat 28, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, jadi smart people di pasal 45 ini menceritakan bahwa Yusuf memperkenalkan diri ke saudaranya, lalu Yusuf menyuruh saudaranya kembali pulang ya, supaya menyampaikan kabar kepada Yakub, dan dengan sukacita jelas Yakub segera ingin menjumpai Yusuf. Kita masuk ke pasal 46. Di pasal 46, judulnya adalah Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannyalah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel. Jadi sebelum berangkat, Yakub mempersembahkan korban persembahan bagi Allah ya. Dan Allah berfirman kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jadi sampai ayat 4, Allah sedang memberikan janji kepada Yakub, yaitu bahwa di Mesirlah itu nanti bangsa keturunan Israel atau keturunan Yakub akan besar. Dan bahkan Yakub pun juga akan kembali lagi untuk dikuburkan ya, karena
Yakub akan mati, bahkan dijamin oleh Allah bahwa Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya. Ayat 5, lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya. Lalu mereka tiba di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Jadi seluruh keturunan Yakub dibawa, tidak ada yang tersisa seorang pun, dibawa Yakub menuju ke Mesir. Lalu di ayat 8 kita bisa lihat sampai ayat 26 itu keturunan-keturunan dari Yakub dan anak-anak Yakub, ya. Di situ disebutkan banyak. Kita loncat ke ayat 25. 25 terakhir ya, itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya perempuan, yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Ayat 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Ayat 27, anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ayat 28, Yakub menyuruh Yehuda berjalan terlebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Ayat 29, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Akhirnya Yusuf berjumpa dengan Yakub. Yakub menemui anaknya yang disangka selama ini mati. Mereka berjumpa saling berpelukan dan saling menangis, melepas rindu ya, smart people. Ayat 30, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang itu gembala kambing domba sebab mereka itu memelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apa pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala kambing domba adalah sesuatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi bagi orang Mesir itu gembala kambing domba itu sesuatu yang kekejian ya. Makanya Yusuf tahu, Yusuf persiapkan wilayah supaya Yakub dan keturunannya, Israel dan keturunannya dapat hidup, yaitu di tanah Goshen. Pasal 47. Yakub, judulnya Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanyalah 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing.
sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jikalau engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Ayat 7, Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap ke Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Ialah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Jadi saat itu Yakub berusia 130 tahun. Lanjutannya, tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Jadi Yakub memberkati Fir'aun ya, dengan doa berkat gitu ya. Ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Jadi Yusuf menyediakan tanah, sudah menyiapkan ya tanah bagi Yakub dan keturunannya di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, jadi sampai ayat 12 kita dapat melihat bahwa Yusuf memang memelihara. Allah memang menempatkan Yusuf lebih dulu di Mesir dengan tujuan supaya Yusuf dapat memelihara keluarganya bahkan keturunannya. Masuk ke ayat 13. Judulnya Tindakan Yusuf. Ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ya, di sini ayat 13. Nah, ayat 13 sampai ayat 31 ya. Nah, kita baca di ayat 15 ya. Di sini Yusuf mengatur, mungkin ini sudah mulai masuk yang masa 5 tahun itu ya, jadi lebih dahsyat lagi masa kelaparannya. Jadi Yusuf memiliki strategi lagi berbeda dalam pengaturan mengelola bahan makanannya ya. Di ayat 15-nya, setelah habis uang di tanah Mesir, sudah nggak ada lagi uang ya, smart people. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf, serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jadi ya ini kita baru tahu ceritanya sebuah bangsa yang sudah tidak ada lagi uang. Habis uangnya ya, smart people. Ayat 16. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Ayat 17. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Loncat ayat 21. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya ayat 22 ya. Hanya tanah para imam tidak dibelinya.
sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi itu menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan bagi anak-anakmu. Ayat 25, lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Ayat 26, Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Nah, dari pasal 47 di sini kita bisa melihat Yusuf mengatur ya. Saat uang itu tidak ada, Yusuf mengatur sebagai ganti makanan bukan uang lagi, tetapi ternak, lalu tanahnya. Ya, jadi semua warga rakyat Mesir tidak memiliki tanah kecuali para imam-imam ya, karena dikatakan imam menjadi mendapat tunjangan tetap dari Firaun, jadi tidak menjual tanahnya. Jadi semakin kayalah Firaun, semakin kayalah Mesir ya. Luar biasa Yusuf ini mengaturnya ya. Lalu ayat ke-27. Judulnya Yakub pada akhir hidupnya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, Yusuf, dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku di dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku. Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelahnya, di sebelah kepala tempat tidurnya. Jadi di ayat 37 sampai 31 ini Yakub tahu hidupnya akan berakhir, jadi Yakub memberi pesan kepada Yusuf supaya nanti dia mati tidak dikuburkan di Mesir. Yakub meminta Yusuf untuk membawa mayat Yakub ke pemberhentian nenek moyangnya, ya, kembali lagi ya. Dan Yusuf pun disuruh bersumpah dan Yusuf pun bersumpah ia akan melakukannya. Lalu masuk ke ayat 48. Pasal 48. Di pasal 48 ini Yakub ceritanya tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ya, Yakub dalam keadaan sakit meminta untuk berjumpa dengan Yusuf, anaknya serta cucu-cucunya Manasye dan Efraim. Pada perjumpaan itu Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ya, Yusuf saat Yakub mendoakan Manasye dan Efraim, jadi Manasye anak pertama, anak sulung, lalu Efraim anak bungsu, anak terakhir dari Yusuf ya. Dan dalam saat Yakub mendoakan Manasye dan Efraim, Yusuf melihat ada yang tidak sesuai, yaitu ketika Yakub memberkati Efraim, anaknya yang paling bungsu, itu dengan tangan kanannya Yakub. Sedangkan Manasye diberkati dengan tangan kirinya Yakub. Dan bagi Yusuf kurang menyukai hal itu. Karena harusnya anak sulunglah yang mendapat
doa dengan tangan kanan dan Efraim yang harusnya pakai tangan kiri. Karena tangan kanan itu saat itu dilambangkan sebagai dalam kepercayaan Israel, bangsa Israel, tangan kanan itu dipercaya sebagai sebuah otoritas, lambang otoritas dan kuasa dan berkat, ya. Jadi Yusuf menghendaki Manasye anak sulunglah yang diberkati pakai tangan kanan. Tetapi Yakub menolak. Jadi waktu Yakub kan sudah tidak bisa melihat ya, smart people. Jadi waktu Yakub memberkati Manasye dan Efraim, Efraim di sebelah sini, Manasye sebelah sini, tangan Yakub bertukar begini. Ya, lalu Yusuf melihat kok itu enggak pas gitu ya. Yusuf menukar tangannya Yakub, tapi Yakub tetap tidak mau. Yakub tetap meletakkan tangan kanannya kepada Efraim yang anak bungsu. Dan yang kiri tetap di Manasye. Jadi Yakub menolak. Yakub tahu bahwa kedua cucunya itu akan menjadi pemimpin besar bagi bangsa-bangsa. Meskipun Efraim dinilai Yakub yang akan melebihi kakaknya Manasye. Tetapi Yakub meminta berkat dari Tuhan itu sama kepada cucunya, yaitu Tuhan memberkati kehidupan mereka. Nah, kalau dilihat dari sini lucunya mungkin ini ya, ini penilaian saya. Mungkin dia melihat ke dirinya Yakub sendiri. Yakub kan anak bungsu. Yakub punya saudara, kalau smart people ingat, Yakub punya saudara namanya Esau, ya. Dan karena Yakub menipu ayahnya Ishak, sehingga Ishak memberkati berkat itu yang harusnya untuk Esau, berkat untuk anak sulung, tapi yang diberkatinya itu adalah Yakub. Dan Yakub merasakan hidupnya penuh dengan penyertaan Allah ya. Mungkin dari situ, mungkin untuk flashback ke dirinya sendiri. Itu hanya pandangan saya. Karena itu kenapa Yakub merasa harus doa untuk anak bungsunya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pasal 49. Di pasal 49. Nah, ayat pertama. Judulnya perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Jadi Yakub kan sudah mau meninggal. Jadi Yakub panggil semua anak-anaknya, panggil Yusuf dan anaknya, panggil semua anak-anaknya, juga cucu-cucunya dipanggil karena mau diberikan doa berkat ya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu." Jadi di sini nanti di ayat 3 sampai ayat 4, kalau smart people baca, itu Yakub memberikan doa berkat kepada Ruben. Di ayat 5 sampai ayat 7, Yakub memberikan doa berkat kepada Simeon dan Lewi. Di ayat 8 sampai ayat 12, doa berkat bagi Yehuda. Di ayat 13 untuk Zebulon, di ayat 14 dan 15 untuk Isakar, di ayat 16 sampai 18 doa berkat untuk Dan, di ayat 19 doa untuk Gad, di ayat 20 berkat untuk Asher, di ayat 21 berkat untuk Naftali, dan kita masuk di ayat 22 sampai 36. Kita baca ya. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh ayah-ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
Nah, itu di ayat 22-36 berkat dari Yakub untuk Yusuf. Dan yang terakhir di ayat 27 berkat untuk Benyamin. Dan di ayat terakhir 28 kita baca bersama-sama. Itulah semuanya, suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, jadi kita langsung masuk ke ayat 29-33, dikatakan bahwa Yakub meninggal. Diceritakan di ayat 29-33, Yakub meninggalnya di usia 147 tahun, dan dikuburkan di sisi makam leluhurnya, yaitu Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Esau. Lalu kita lanjut lagi di pasal terakhir, di pasal 50. Di ayat 3 dikatakan mayat Yakub dirempahi selama 40 hari dan seluruh orang Mesir menangisi Yakub selama 70 hari. Ya, di ayat 10 Yusuf berkabung di pemakaman Yakub selama 7 hari. Dan kita baca bersama di ayat 15-18. Judulnya Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan apa yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Di ayat 20, kita perhatikan bersama di ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, jadi di ayat 15-18, setelah kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf menjadi takut. Karena takutnya mereka, wah Yusuf akan melampiaskan dendamnya. Selama ini tidak melampiaskan dendam karena masih ada papanya, Yakub masih hidup. Tapi karena Yakub sudah mati, jangan-jangan Yusuf akan mendendam. Jadi mereka memohon pengampunan. Tetapi Yusuf menghibur mereka. Ya, di ayat 22-26 kita bisa melihat bahwa Yusuf meninggal. Itu kisah tentang Yusuf meninggal. Bahwa Yusuf saat itu meninggal saat berusia 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Ya, jadi sebagai closingnya kita baca di Keluaran 1 ayat 1-12. Kita baca ya. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita.
sampai mana tadi? Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, janganlah bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri kita. Sebab itu pengawas-pengawas roji ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, jadi smart people, pembahasan tokoh iman tentang Yusuf sudah sampai di sini. Jadi setelah zaman Yusuf, kita tahu firman Tuhan akan mengisahkan tentang Musa yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Era Israel memperoleh keselamatan dan pembebasan dari perbudakan, yang juga merupakan sebuah petunjuk ke depan tentang keselamatan manusia yang berakhir tentang pernyataan kematian dan kebangkitan Yesus bagi keselamatan manusia. Smart people, sungguh perjalanan iman yang luar biasa yang kita pelajari dari kisah Yusuf. Saya yakin dari pembahasan kisah Yusuf, smart people juga pasti mendapatkan tema yang luar biasa. Yusuf seorang pria yang bangkit dari kesulitan yang tak terbayangkan dan digunakan Tuhan untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi kita ingin berada, jangan lupa bahwa dalam segala kondisi, kita kan memang selalu ingin berada di tempat yang nyaman, strategis, dan ruang yang tersedia. Tetapi jalan Tuhan bukan jalan kita ya. Jangan lupa bahwa dalam segala kondisi, ketika kita sudah dipercayakan dan diberkati melakukan segala sesuatu, Tuhan pasti jaga. Ya, jadi bagi saya sungguh salah satu kisah yang luar biasa. Ingat di Roma 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ya, jadi di tengah cobaan Yusuf memilih percaya pada rencana yang lebih tinggi. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pembahasan firman-Mu di video hari ini. Hamba-Mu di sini berdoa bagi smart people dan semua orang yang saat ini sedang mengalami proses iman. Kami bersatu hati berdoa agar Roh Kudus hadir dan memberikan kuasa penghiburan dan kekuatan. Damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah yang memampukan setiap anak-anak-Mu menjalani proses iman dengan keteguhan hati. Pimpin kami seperti Engkau memimpin Yusuf. Dengan segala kerendahan hati kami meminta Engkau menyertai hidup kami ya Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus hidup kami adalah hidup yang penuh dengan pengharapan dan kemenangan, bahkan menjadi saksi terang bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Smart people, sampai berjumpa di video selanjutnya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Immanuel.